نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alangkah senantiasa yang selalu dimotivasikan oleh jamaah Arafah, yaitu untuk kita selalu bertaubat kepada Allah. Saya sering membacakan ayat 125 at-taubat, 55 at-taubat, 80 at-taubat, di mana kita jangan berfikir kita seorang muslim ini akan meninggal Islam. Jauh itu. Kemungkinan besar meninggal kafir, kedua munafik, terakhir baru meninggal Islam. Sehingga beliau pemimpin alam sebab adanya dunia, laula Muhammad ma khalaqtu aflaq, kalau bukan karena Muhammad alam semesta tidak saya cipta. Tapi selalu beliau menangis. Beliau mengatakan, ya ma'asyiral hawariyin antum tukhafunal ma'as, wahai manusia-manusia kalian takut dosa. Wa nahnu ma'asyiran nabi nukhafunal kufra, kami para nabi sangat takut mati kafir. Di dalam surat Yusuf kita membaca doanya Nabi Yusuf, wa tawaffana minal muslimin, ya Allah wafatkan saya dalam Islam. Maka sebagaimana disampaikan tadi, selalu berharap di dalam jiwa, ya Allah akhiri hidup saya Allah dengan husnul khatimah, sempat baca kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah dengan kepingin kita Allah sampaikan. Man tafaqqaha fi dinillah kafallahu ma'ahamma. Orang yang sungguh di agama Allah mau bangun subuh dari jauh datang ke sini, ke Lampasai Aceh. Sebahagian di Lambaru Cafe tinggalnya, sungguh itu namanya. Kafallahu ma'ahamma. Allah akan penuhi yang jadi bingung dalam pikirannya. Apa yang paling bingung? Meninggal dalam keadaan Islam. Semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Ustaz Zulta sampaikan tadi, kita jumpa di sini, jumpa lagi di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Kemudian daripada itu, hal yang sebenarnya tidak kontroversi, tidak jadi ribut, yaitu zikrullah dengan suara besar, nggak jadi ribut. Kita ini ngomong saya ini Islam, pengikut Nabi Muhammad. Gimana cara ikut Nabi Muhammad? Kalau nggak ikut hadisnya Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Turmizi, Hakim. Ibnu Majah, Turmizi, Hakim, Bukhari, Muslim semua radhiyallahu anhu pengikut mazhab. Tidak ada mazhab yang mengharamkan zikir suara besar. Jadi kita ikut Quran hadis kok menentang Bukhari, tanpa Bukhari ini nggak ada. Siapa bilang Quran ini benar? Coba buktikan sekarang. Saya pengen bukti. Siapa bisa buktikan ini Quran benar? Nggak ada bukti. Buktinya dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, Quran yang kita pakai sekarang adalah mutawatir, benar. Kalau orang nggak ngaku Bukhari itu benar, maka udah hilang Islamnya, murtad dia. Maka Imam Bukhari juga orang yang mengakui boleh zikir suara besar. Lalu dibilang diahkan zikir suara besar, berarti Ali sesat, Abu Bakar sesat, Utsman sesat. Agama apa kita? Maka jangan takut-takut zikir aja. Ali itu kok zikir kadang-kadang bentak-bentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ditanya oleh sebagian sahabat, ya Ali, kenapa engkau membesarkan suara ketika engkau berzikir? Tadi ketika aku mengecilkan suaraku dalam zikirku, syaitan datang menggodaku, maka aku perbesar zikirku. Itu Ali. Siapa kita? Wallahu a'lam bisa. Uzkuruni azkurkum. Ingat saya ingat kamu. Nasullah fanasiyahum. Orang lupa kepada Allah, mereka akan dilupakan Allah. Jadi kalau mau diingat Allah, perbanyak-banyak ingat Allah. Nggak ada istilah sibuk. Lagi sibuk pun bisa zikir, lagi ngecor pun bisa zikir. Yang benarnya lagi nggak mau, makanya nggak zikir. Wallahu a'lam bisa. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian daripada itu selawat dan salam. 56 Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang yang beriman, berselawatlah dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebagai salam. Fadilatnya tak ada tanding. Kalau kita baca hadis selawat, satu misalnya, man shalla alayya marratan wahidatan, siapa yang selawati saya sekali saja, sallallahu alaihi asyara marrah, Allah selawati dia 10 kali. Jadi ketika kita tadi baca selawat sekali saja, 10 kali Allah selawati kita. Siapa itu Allah? Pemilik semesta alam. Wa usalli alaihi asyara marrah.
Dan saya, kata Nabi, menyelawatinya 10 kali. Enggak usah ke Raudhah. Enggak usah ke Madinah, tapi Nabi panggil-panggil nama kita. Lalu ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau menyelawati tiap orang? Padahal sangat ramai yang berselawat untukmu. Apa jawab Nabi? Itulah mukjizat yang Allah beri untukku setelah aku wafat. Jadi nama kita dipanggil Rasulullah perorangan, tidak majmuk. Kita tidak mampu demikian, kecuali Allah yang wujudkan. Maka insya Allah, orang yang salawat hidupnya pasti menang. Yang sudah rasakan karamah salawat, insya Allah kok lagi banyak utang, salawat dia. Lagi hilang kunci mobil, salawat dia. Karena dia tahu salawat karamah. Amin. Penghormatan, kemuliaan kepada Ustaz Zul yang sudah membina kita semua. Juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Karena Nabi aja nggak ada sahabat nggak menang. Juga begitu Ustaz Zul. Juga kepada BKM Masjid Lampasai Aceh yang sudah memfasilitasi jamaah di pagi yang berbahagia ini. Saudara yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, tubuh ilallahi taubatan nasuha itu berat. Kita bisa lihat semua referensi. Saya Ustaz, orang lain Ustaz. Benarkah omongan Ustaz? Kalau sesuai dengan referensi benar. Kalau salah dengan referensi, siapapun dia salah. Maka referensi ada di pustaka. Referensi dicatut di dalam Google, Chrome, ChatGPT, Gemini, silakan lihat. Maka salah satu taubat nasuha yang harus kita laksanakan, ijma 4 mazhab. Berdasarkan banyak hadis, dalilnya dan ayat, contoh, man laqiyallah, siapa yang ketemu Allah, wahwa mudhi'u lissalah, padahal dia pernah meninggalkan solat, lam yu'ba bi syai'im min hasanat. Tidak Allah balas pahalanya 1 rupiah pun. Maka kayak gini, habis subuh gini, sebenarnya dilarang solat. Tapi qadha solat 0 larangan. Boleh cari fiqh ala mazhaibil arba'ah. Haram melaksanakan salat sunat kalau wajib belum lunas. Itu pendapat utama. Pendapat kedua khilafiyah. Wajib dikerjakan, sunat dikerjakan. Yang model kita kerjakan, sunat dikerjakan, qadha tidak. Ijma' semua 0 pahala. Mau Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua. Jadi gimana nih? Sibuk sama cat mobil, sama pelak mobil, salat tidak. Udah. Ini masalah besar. Maka saudara yang berbahagia, taubat itu ada syarat dipelajari, mungkin sudah di waktu yang lain. Saya tadi mikir-mikir mau cerita apa hari ini. Teringat kemarin ada saya baca ayat 30 surat Asy-Syura. Maka kita hari ini ngomong masalah itu. Ini duduk kita per detik adalah ibadat yang terbesar. Ketik saja di Google, pahala belajar. Fikru sa'atin afdalu min sab'ina sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Lebih mulia daripada 70 kali haji, 70 kali umroh sunat. Dan ketika kita belajar begini, maka dibuat oleh Ustaz Zul ada tausiah agama. Inna Allaha wa malaikatahu hatta namlati fi hajariha yusalluna lil muallimin nas wa lil muta'allim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah hingga semut di bebatuan mendoakan orang ngajar dan orang belajar. Karena baginda Muhammad SAW sebagai pengajar dan jamaah sebagai orang belajar. Itulah sunnah yang terbesar sehingga adanya baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 kalau membuka HP-nya surat Asy-Syura atau pakai Quran, ada di sini banyak Quran. Wa ma asabakum, dan apa saja yang ditimpakan ke kalian itu min musibah, daripada peristiwa-peristiwa atau bala-bala atau kejadian-kejadian. Fabima kasabat aidikum, maka semua itu adalah bima kasabat aidikum, sebab usaha tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan dimaafkan daripada kebanyakan. Arti dimaafkan daripada kebanyakan, kalau Allah hukum kita sesuai dengan salah kita, mungkin hari ini yang salat stroke semua datang ke sini, merangkak semua. Enggak cocok lagi jalan, kutukan Tuhan. Karena 67 Al-Ahzab
Orang yang melawan Allah, melawan Rasul, dikutuk Allah dunia akhirat. Makanya kita ni alhamdulillah subuh ada, udah mulai taubat, udah baik. Tiba-tiba sakit. Nah itu cobaan namanya. Tapi kalau kita salat enggak, puasa enggak, tiba-tiba sakit, itu bukan cobaan. 67 Al-Ahzab, itu kutukan. Tapi jangan kita bilang, udah sembuh kutukannya. Jangan demikian. Pasti orang akan marah. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Kemudian daripada itu, jadi perlu kita sadari saudara, apa yang terjadi di kita, itu adalah ulah tangan kita. Saya sering kasih judul Zainal Abidin sebagai bukti. Karena kenapa? Keluarga saya di situ dan relasi saya banyak di situ. Saya melihat nyata orang-orang yang terpandang di Nanggro Aceh Darussalam. Ada yang celana dalamnya sudah 5 hari tak diganti. Badannya dekil. Kukunya panjang. Yang jaga dia CS. Cleaning service. Padahal beliau adalah orang terkenal di Aceh di masa purba. Bahkan pernah satu kali, kalau tidak salah saya, sampai 3 hari mayat nggak ada yang ambil. Kalau yang model pampers diganti perawat, hari ini bisa kita datang. Dulu dia kadis fulan, eselon sekian. Kenapa itu? Itu harapan dia di masa hidup dia. Makanya ayat 55 At-Taubat menjelaskan, fala tu'jibka amwalum wala auladum. Jangan heran kamu lihat banyak harta mereka, hebat anaknya. Karena di surat Al-Hadid ayat 20 menjelaskan bahwa manusia di dalam dunia itu cuma lomba-lomba hebat anak, hebat duit. Itu yang kejadian. Innama yuridullah, hanya saja yang dimau oleh Allah, liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Duit harta anak itu akan mengazab dia di dunia. Ini sakit sekali. Kita dimaki orang, sakit. Tapi lebih sakit dimaki anak sendiri. Kita dikhianati orang, sakit. Tapi lebih sakit dikhianati istri sendiri. Ini akan kita rasakan di akhir. Jadi su'ul khatimah itu bukan mati aja. Makan mie goreng bisa su'ul khatimah. Makan mie kita seafood. Ada lobster dalamnya, ada daging. Ada tiram. Terakhir kegigit gesong. Enak masih mie. Nggak enak lagi mie-nya. Itu namanya su'ul khatimah. Karena kena gesong di akhir cerita. Gesong bahasa Indonesianya walang sangit kalau nggak kena gesong. Maka beginilah akhir hidup kita. Di akhir hidup sakit, ini yang sedih. Anak nggak besuk di rumah sakit. Bukti nyata hari ini datang rumah sakit umum. Catat berapa banyak pembesar Aceh yang hari ini nggak dibesuk sama anaknya. Dia tunggu telepon kapan ayah DN. Titik. Kalau koma belum itu. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang paling menyakitkan. Kalau bahasa Aceh, peng-peng loan. Rumah-rumah loan. Motor-motor loan. Yang hyperman loan. Itu sakit. Makanya waktu meninggal kita tambah kelabakan. Gak sempat ingat Allah. Icah istri perumah hijak ngenggop. Hijah dia. Tengah hijah dia main tinggal ratib. Dia menak tinggal. Tengah menak kita di nyawa. Wallahu'ala bisa. Ini yang terjadi. Maka hati-hati saudara. Di akhir ayat 55 surah At-Taubat. Watazaka anfusahum wa hum kafirun. Karena ia cuma menyembah anak dan harta di dunia. Anak jadi fitnah, harta jadi fitnah. Di akhir hidup Allah cabut nyawanya. Dia mati kafir. Dan ini sudah terjadi di para sahabat. Bahkan kalau dia Riyadhus Shalihin itu khusus. 84 orang sahabat tipu Nabi. Ini dalam kepala sahabat. 30 juz. Hadis kehidupan. Tapi mereka bohongi Nabi. Maka yang diterima taubat di dalam surah At-Taubat 7 orang. Lainnya umumnya mati kafir. Sehingga 1 orang, yaitu Abdullah ibn Ubay, bajunya baju tercinta Nabi. Jadi kafan. Diabadikan di ayat 80 surah At-Taubat. Tapi ketika Nabi mau salat jenazah, datang Jibril, Allah melarangmu mensalati dia. Sehingga disalati oleh sahabat yang lain. Karena secara zahir, KTP-nya, IC-nya Islam. Lalu Nabi doa ke dia.
supaya dia diampuni. Berapa kali doa Nabi? Dimuat dalam ayat 80 surah At-Taubah. 70 kali Nabi doa. Saya rasa satu kali doa Nabi, kita banding doa kita sedunia nggak akan setara. Tapi 70 kali Nabi doa, turun ayat habis itu. Istaghfir lahum, aw la tastaghfir. In tastaghfir sab'ina marrah, fala yaghfirallahu lahum, fa innahum kafaru billahi wa rasulih. Ya Muhammad, dirimu doai dia atau tidak dirimu doai, walau dirimu doai 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kenapa? Karena dia sudah kafir kepada Allah dan Rasul. Itu sahabat mati kafir. Apalagi kita yang sudah jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Walau kita lebih dicinta daripada sahabat, kalau kita cinta Rasul. Maka hati-hati saudara. Bukan mudah-mudah hidup ini. Harus ingat selalu. Paling kurang kita udah jadi orang baik. Kesimpulan dari Quran semua. Kalau kita coba pelajari secara luas. Paling kurang dah dianggap jadi orang baik itu. Sami'na wa ta'na. Dengar, patuh. Yang jangan kalau dengar hukum, capek kali gitu. Nah, itu orang tuh biasanya bebal pikiran. Dan akan hancur dia. Tapi paling kurang, walau kita jahat, jangan salahkan kebenaran. Benar salat itu wajib, cuma saya saja belum mampu salat. Dah bagus. Tapi model ngomongan, udah kamu aja yang salat. Insya Allah kamu masuk surga, kami biar di sini. Nah, itu biasa gelantungan. Gelantungan itu bahasa kasar, tapi kalau diarabkan cantik bahasanya. Ar-Ra'du, ada ayatnya di sini. Suratur Ra'du. Kalau bahasa Aceh gelantungan itu Allah. Nah, udah saudara. Wa min ayati jawaril fil wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan tidaklah kalian itu dapat melemahkan Allah di bumi. Wa ma lakum, dan tidaklah bagi kamu min dunillah, daripada selain Allah, mi wali, daripada yang mengayomi, wala nasir, dan yang menolong. Ini kita cangklak bahasa Aceh. Cangklak kita seolah-olah kita bisa goyang dunia. Enggak. Kamu tuh enggak akan bisa lemahkan Allah walau secuil. Katakanlah saya bukan Tengku Jim, Tengku A, adirai saya. Udah. Sekarang kena stroke, ngomong A aja nggak bisa lagi. Ngomong A saja nggak bisa lah. Jadi Tengku Zul nyindir dikit, apa itu Jim ya. Jim moga-moga jannah, jangan jahannam. InsyaAllah. Amin. Amin zalik ya. Nah, begitulah. Moga-moga sama-sama kita semua jannah ya. Jadi merek daripada jannah. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Turki itu sering ada kode J. Ya. Atau di Turki sering sekali kita dapat kode A, wow. Itu J itu adalah kode daripada jannah. Sedangkan A, wow, dalam menegakkan Islam teguh. Tapi jangan sombong. Wow, tawadhu. Ah, itu filosofi. Kalau lihat kok ada gambar-gambar J di Turki. Itu J itu permohonan jannah. Jangan jahannam. Alhamdulillah minta balik. Udah. Kemudian daripada itu, wa min ayati, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, jawaril fil bahri kal aqlam. Kalau kita mau lihat kebesaran Allah, Allah perjalankan kapal-kapal laut di laut. Biaya angkut dari laut itu sangat murah. Mungkin hari ini kita kirim barang ke Amerika cuma 1.500 per kilo. Tapi kalau pakai pesawat, bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu. Mahal sekali. Maka dengan adanya laut kita bisa bahagia, bisa naik mobil, bisa ekspor impor. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di ayat 191 surat Ali Imran, siapa yang bisa pelajari kebesaran Allah? Cuma manusia ulul albab yang punya batok dan punya isi. Kita sering punya batok, isi kurang. Nah, ini kalau saya ngomong satu aja, ini pada marah semua ke saya. Ada satu contoh, punya batok, isi kurang. Ini rumah kita. Ini pagar rumah kita. Ini jalan umum. Kita buat tanjakan ke rumah kita begini. Dari sudut sana tak bisa jalan mobil kecuali dari teras rumah kita. Kita perampok tuh sampai meninggal tuh. Kalau Ustaz Jul ceramah, sebelum kita tajid mayat, mari sama-sama kita gotong royong menghancurin beton itu dulu supaya dia jangan di neraka besok. Begitu. Itu contoh. Hal-hal kecil. Ada lagi, ini pagar.
Ada. Ini jalan umum. Taruh pot bunga di situ. Bukan Eliza kita memperindah kota. Biar Bu Eliza aja yang memperindah kota. Udah. Jadi itu haram itu. Ya makanya kadang-kadang sama-sama punya. Kadang-kadang isinya kurang, kadang-kadang kalau bahasa Aceh agak sedikit kasar, turun isinya ke lutut. Kan ada bahasa Aceh. Ana uleh je batu uleh. Lah, ini kalau kita punya pikiran semua jadi obat. Semua akan menjadi pelajaran. Maka saudara, karena saya lihat dah terang, buka Jasyiyah ayat 18. Al-Jasyiyah ayat 18. Nabi Muhammad wajib ikut syariat. Maka hidup kita ini ikut syariat dalam segala bidang. Jangan melawan syariat. Maka hari ini yang saya mau ajak, nanti bentar lagi jam 9 Ustaz Zamuri suruh bina semua guru. Semua ayah didik disuruh datang. Kalau ada anaknya sekolah di Ustaz Zamuri, nanti kan dah kena jam 9 sama saya. Disuruh didik karena anak rusak hari ini. Kenapa anak rusak? Karena yang ke masjid ayah sama mama aja. Buka Google. Ayah ke masjid subuh tadi. Tapi isteri enggak terdidik, anak enggak terdidik. Siapa nama bapa? Maimun, Usman, Umar. Bukan. Dayus namanya. Haram surga. Karena isteri dan anak tidak terdidik. Anak kita hari ini sibuk dengan gadget. Keren. Anak pakai iPhone. Bukan, jelek itu. Orang Amerika, Rusia. Saya punya banyak teman Rusia. Kalau saya berantem, insya Allah dari Rusia datang bantu saya. Termasuk Habib. Itu teman-teman saya. Udah. Jadi, mereka haram pakai HP untuk anak-anak. Di kita di sekolah pakai HP. Dan WA itu adalah sarana film blue terparah. Bagaimana tunggu cara buka WA di film blue? Film blue di WA. Tanya saya pengalaman. Artinya saya belajar dari bocil SD pertama. Puasa, pada sibuk anak-anak. Saya pikir kenapa? Saya datangi, rupanya nonton film blue. Lewat apa? Lewat WA. WA adalah sarana film blue terparah. Pengen tahu cara? Saya ajarin nanti. Kalau yang suka, Wallahu a'lam. Begitulah rusak. Maka sama-sama saudara, mari kita benahi diri kita, keluarga kita, terutama anak kita. Kenapa orang Aceh ini bisa kuat iman, tsunami pun gak gila dia? Gara-gara yang setara umur dengan saya dan ke belakang, mungkin yang muda sikit masih, ada masyailal di kepala. Karangan Baba Daud Rumi. Ada ilmu tauhid karangan Adnan Lubis di kepala. Anak sekarang ada apa di kepalanya? Ini yang kita takut. Ada cincang, ipin-upin. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam. Maka saudara yang berbahagia, mari sama-sama sebagaimana ajakan dari Ustaz tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan pikir mudah masuk surga. Ini terutama yang saya sampaikan tadi, coba perbaiki diri. Sebelum bala yang dijanjikan ayat 30 kena. Ini rata-rata nih. Mulai salat, habis nikah. Mulai salat, kuliah. Mulai salat, pas habis stroke kedua kemarin. Misal, ada. Coba hitung kebalik, berapa banyak tinggal salat. Dalil, Mazhabul Arba'ah. Dalil Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau memang tak percaya kita. Dalam bab salat. Ijma' wajib qada salat. Tak ada khilaf. Hebat kali kita. Berani kita tinggalkan Imam Bukhari? Tidak. Maka sekarang coba beli absen satu seorang. Absen sekolah tu 4,000 atau 5,000. Udah. Kemudian tolong kali berapa tahun umur udah. Potong balik. Habis potong balik. Dapatlah 15 tahun. Berarti 15 kali 365 kali 1. Sama dengan keluarlah subuh. Subuh 7.300 misal. Duhur 7.300. Mulailah sekarang. Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu banyak terketir di Banda Aceh. Mana bu aerobik? Kepu aerobik tinggal sembahyang dum. Itu aerobik di rumah, aerobik. Bisa 10 subuh, 10 duhur. Begitu juga bapak-bapak, jangan keliling-keliling belang padang, ada dapat pahala. Keliling-keliling di masjid aja, subuh
Di sana zuhur, di sana asar, di sana maghrib, balik lagi subuh ke sini nanti. Jangan tahu kali orang kita lagi qadha salat, jadi pindah-pindah tempat. Allah, nah begitu buat. Udah. Nanti catat, lihatlah cerita. Alhamdulillah sudah saya qadha 2 tahun. Sisa 27 tahun. Sesak nafas. Udah. Habis sesak nafas, datang malaikat maut. Apa kata Nabi? At-taibu minaz-zam kaman la zambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang tak pernah ada dosa. Sempat kita baca pas kita ditarik nyawa. La ilaha illallah. InsyaAllah sering dengar ceramah Ustaz Zul. Enggak ada periksa di kubur. Enggak ada lagi datang malaikat marrabuka. Enggak ada marrabuka. Karena dianggap dia lulus sensor. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nggak ada yang tahan tumbuk. Apalagi dibakar, digoreng, direbus di dalam kubur. Insya Allah dengan taubat Allah kita maha pengampun, maha penyayang. Semoga kita dihidayahi kepada pintu taubat. Amin. Dan taubat kita menjadi taubat nasuha. Amin. Allah ampuni dosa kita sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Di sini kita panggil-panggil nama baginda. Baginda akan bersama kita insya-Allah di dalam syurga. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.